Halo Mbak, tong sampah jangan dibawa ke sini lah. Ya di sini punya tetangga tukang jus. Suara blender gimana ngecilinnya? Urusanmu ya urus aja sendiri. Itu nggak lampunya. Mati semua yo. Jangan panik, jangan panik. Foto siapa Pak? Sebentar lagi kantor ini bakal jadi tempat pengajian. Iya, kerjaan kita tiap hari bukannya malak, tapi dengar nasihatnya Bang Galak. Aduh, kacuy! Kita jadi anggota barbar ini buat cari uang, bukan dengerin nasihat. Jadi kita harus gimana? Saya berani bantah perintah bos. Enggak. Tapi kita nggak bisa diam gini terus. Saya ada usul apa? Jangan suruh gua mikir. Ngobrol sama lo aja gua pusing. Percuma dari tadi beta ngobrolin, Usi. Cuma buang-buang waktu. Gimana kalau kita pindah ke ormas lain? Kalau pindah ke ormas lain, kita mulai dari nol. Jadi kacung. Gimana kalau kita bikin ormas baru? Biar bisa langsung jadi bos. Bosnya siapa? Gua. Beta tidak mau Usi jadi beta pembos. Kenapa? Nanti beta tersesat. Tersesat gimana? Usi punya mata saja tidak bisa lihat lurus. Kampret, Ose. Jereng. Oke, aku akan tanya anggotaku dulu. Mereka ingin buka usaha apa? Iya. Tapi kalau menurut gue, anggota barbar harus dididik agama dulu. Kenapa? Biar nanti pas buka usaha, mereka jadi pengusaha yang baik. Tapi menurut gue, Lak, sambil belajar agama, perutnya juga mesti kenyang. Jadi kalau dinasehatin, insya Allah lebih gampang. Ah, betul itu. Semua persoalan berawal dari perut. Kalau mereka nanti sibuk ngurusin usaha, terus pada malas ngaji, gimana? Ya itu urusan si Hajar. Dia mesti atur waktunya tuh, kapan ngaji, kapan usaha. Siap, abangku. Ini jahitannya dan ini sisa kainnya. Makasih ya Pak Makbul. Ini ongkos jahitnya. Makasih. Sama-sama. Pak Rahmat, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya permisi dulu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah jahit apa? Pakaian buat ngaji. Minggu lalu bikin pakaian, sekarang bikin lagi. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Dia kan janda, Pak Makbul duda. Terus apa hubungannya? Mungkin dia naksir Pak Makbul. Pak Rahmat ada-ada aja. Ngomong-ngomong saya ganggu waktunya nggak nih? Oh enggak. Untuk calon besan selalu ada waktu. Alhamdulillah. Kopi besannya juga masih ada kan? Oh ada. Silakan duduk, saya buatkan dulu kopinya. Silakan. Terima kasih. Semuanya 550.000 Bang. Ini 375.000. 300. Oke. Makasih ya. Duit di tabungan kita udah banyak Bang. Ya lumayan. Kalau kalian mau tahu, nanti saya kasih lihat buku tabungannya. Gak usah, kita udah percaya sama Abang. Udah pada makan siang? Udah Bang. Silakan istirahat. Jangan curang lu. Siapa yang curang? Sama orang curang jangan saling nuduh. Jangan ikut campur lu. Kalau si Bedil lu tuduh curang, lu juga bisa tuduh gua curang. Adalah apa? Adalah kita semua sama-sama curang. Apaan maksud lu? Adalah pencopet dan pengemis. Adalah orang-orang curang. Ada apa? Si Sobra tuh. Apaan sih? Lu yang mulai. Lu yang mulai. Si Ribut yang mulai. Adalah apa? Tiba-tiba ke saya. Adalah Bedil. Emang awalnya lu yang curang. Apa? Diam semua!
Duit siapa itu? Sekali lagi saya tanya, duit siapa ini? Saya bang. Kenapa kamu nggak mau nyetorin semua uangnya ke saya? Komet juga ngumpetin duitnya? Komet, Iya bang. mana uangnya? Apa maksud kalian menyembunyikan uang? Komet, Keket, jawab. Lu aja yang jawab. Enggak, lu aja. Komet, jawab. Ada apa ini? Komet dan Keket gak mau menyetorkan semua uangnya ke saya. Kalian istirahat aja. Mul, ikut gue. Muluk bilang sebelum menikah dia mau ngasih uang dulu buat saya buat daftar naik haji. Pipit juga bilang, dia pingin Muluk jadi orang kaya dulu, baru menikah. Wah, bakal lama kita punya cucu. Yang penting kita tetap jadi calon besan. Insya Allah. Yang penting Pak Rahmat jangan menerima lamaran laki-laki manapun selain Muluk. Pak Makbul juga harus jagain Muluk. Jangan sampai jatuh cinta sama perempuan lain. Oh, jangan khawatir. Muluk bilang dia sedang belajar mencintai Pipit. Sama dong. Pipit juga bilang begitu. Begini saja, mulai sekarang Pak Rahmat harus muji-muji Muluk di depan Pipit biar belajarnya lebih cepat. Pak Makbul juga harus begitu. Iya. Menurut Pak Rahmat, keistimewaan dari Pipit yang saya harus omongin ke Muluk apa? Pipit ngajinya pintar. Masakannya enak. Berbakti sama orang tua. Rajin sholat tahajud. Dan cantik. Betul. Kalau saya harus ngomong apa ke Pipit soal Muluk? Oh, Muluk laki-laki yang rajin, cerdas, tekun, sopan, bertanggung jawab, berbakti pada orang tua, dan ganteng kayak bapaknya. Iya. Silakan. Kopinya dulu, Pak. Bismillah. Gua yang nyuruh Komet dan Keket buat nggak nyetor semua duitnya ke lu. Kalau tidak saling percaya, kerjasama kita bubar. Nanti buku tabungan anak-anak saya kasih ke abang. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Dari awal saya sudah bilang, modal kerjasama kita adalah saling percaya. Selama ini saya sudah bersikap jujur. Dengerin dulu omongan gue. Dan saya harus percaya sama omongan abang. Terserah. Yang penting lo dengerin dulu. Oke. Apa? Muluk. Selama ini gue sama anak-anak hidup dalam hukum rimba. Yang kuat bakal menindas yang lemah. Yang culas bakal menguras apa yang kita punya. Oke. Saya ngerti soal itu. Bagus. Jadi gue butuh waktu buat percaya sama lu dan teman-teman lu. Sampai kapan abang meragukan saya? Sampai kemarin. Maksudnya? Setelah gue ngeliat lu, Samsul, dan Pipit ngerawat anak-anak waktu sakit. Apa yang abang lihat? Gue ngeliat kasih sayang yang tulus dari kalian.
kami bukan cuma sayang sama anak-anak, tapi juga sama abang. Mulai sekarang, gue bakal suruh Komet sama Keket buat store semua duit ke lo. Gue minta maaf. Urusanmu ya urus aja sendiri. Itu lampunya. Mati semua yo. Jangan panik, jangan panik.